Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita sore hari ini, amin. Semua dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan itu baik bagi kita. Mari Bapak Ibu kita berikan waktu yang terbaik pada malam hari ini. Kita datang menghampiri Dia, kita menyembah Dia, memuji Dia. Kita mendengarkan firman-firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Sepanjang hari-hari akhir kami, Kau telah menyertai kami. Segala rancangan-Mu adalah indah dan baik bagi kami Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun kami harus melewati lembah bayang maut, tapi kami tidak pernah takut bahaya karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, gadamu dan tongkat-Mu menyertai kami. Kami aman, kami tenang di dalam Engkau, karena Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa di balik setiap hujan selalu ada mentari, selalu ada pelangi Tuhan. Kami percaya setiap hari adalah sebuah berkat yang baru yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami menyambut kehadiran-Mu dengan ucapan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, beri sorak-sorai lebih dahulu bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Gembala yang baik bagi kami. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku.
kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak juga penindasan, kelaparan, bahaya. Karena Dia adalah yang setia bagi kita. Tiada yang dapat dipisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau sedia. Tiada yang dapat memisahkan kami Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami mengangkat tangan kami kepada-Mu Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, and you never forsakes me. Oh, your presence never leave me, and you never forsakes me. Oh, your presence never leave me, and you never forsakes
lagi berikan sorak-sorai, dia hadir, dia memberikan kemenangan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, karena Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kekuatan
bagi dia. Terima kasih Tuhan, kami percaya kehadiran-Mu itu memulihkan, kehadiran-Mu itu menyembuhkan, kehadiran-Mu itu menguatkan, kehadiran-Mu itu memberikan kelepasan kepada setiap kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami percaya firman-Mu itu adalah terang bagi kaki kami. Oh Tuhan, pelita bagi setiap jalan-jalan kami di dalam nama Yesus. Biar tuntunan firman-Mu Tuhan membawa kami ke dalam rancangan-Mu yang luar biasa. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh pengharapan. Oh Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Urapi kami yang mendengarkan firman. Singkapkan segala yang terselubung Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran kami. Biar malam hari ini kami mendapatkan sesuatu yang baru. Allah sendiri yang melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berfirman-Lah, kami siap untuk mendengar. Mari yang siap mendengarkan firman sama-sama kita katakan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jumpa lagi untuk belajar dari firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan tolong untuk kita mengerti kebenaran, supaya kebenaran ini memerdekakan kita semua. Satu ketika seusai pelayanan di sebuah gereja, ada seorang bapak menghampiri saya, usianya sudah tua, dari jalan yang tertati-tati, bicaranya sudah lamban dan kecil sekali suaranya. Bahkan pendengarannya pun sudah berkurang. Ketika mendengarkan saya, kepalanya sampai menunduk seperti ini. Lalu saya tanya, mau doa apa Pak? Lalu dia berkata, saya mau berdoa supaya usia saya mencapai 100 tahun. Ketika itu kira-kira 95 atau berapa usianya. Lalu saya berkata begini, oke, saya berdoa Pak.
Tapi sebetulnya yang penting bukan berapa panjangnya usia kita, tetapi apa yang kita isi dalam umur-umur hidup kita yang adalah sebuah kesempatan dari Tuhan. Sebab itu hari ini kita belajar dari sebuah tema, hidup adalah sebuah kesempatan. Nah, apa yang kita akan isi dengan kesempatan ini? Yang pertama, Efesus pasal yang kelima ayat 1 dan ayat yang kedua berkata seperti ini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hidup dalam kasih. Alkitab mencatat akhir zaman ini pendurhakaan semakin meningkat dan kasih banyak orang menjadi dingin. Bahkan Paulus berkata kepada Timotius bahwa di masa sukar di akhir zaman ini orang cinta diri sendiri, menjadi lebih egois, suka memfitnah, tidak mau berdamai dan tidak tahu mengasihi. Tapi dalam situasi yang seperti ini sekalipun kita sebagai orang-orang percaya pengikut Kristus, kita harus hidup di dalam kasih. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai ayat 35 mengatakan seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada berulang-ulang kata harus saling mengasihi. Apa maksudnya? Berarti mengasihi itu sesuatu yang mutlak kita lakukan. Tidak bisa ditawar, tidak ada alternatif, tidak ada pilihan yang lain kecuali kita saling mengasihi. Nah, mengasihi yang seperti apa? Saya mau katakan, kasih itu mengampuni. Doa Bapa kami mengajarkan kepada kita sekalian dalam Matius pasal yang ke-6 pada ayatnya yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak mudah karena hampir tiap hari barangkali ada orang yang bersalah kepada kita. Ada orang yang menjual nama baik kita, ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang merugikan kita secara materi atau secara batiniah. Ada orang yang memusuhi kita tanpa alasan dan kita harus tetap melepaskan pengampunan kepada mereka. Ayat 14 sampai ayat 15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan hidup di dalam kepahitan, kebencian, dendam, kesumat. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Supaya kita tetap hidup di dalam kasih. Yang berikut, kasih yang seperti apa? Kasih itu tidak menuntut. Kasih itu tidak meminta saja. Tapi kasih itu memberi. Kita mencatat tentang penghakiman terakhir. Dikatakan anak manusia datang dengan para malaikatnya dalam kemuliaan yang besar. Lalu seluruh bangsa datang menghadap kepadanya. Kalau seluruh bangsa berarti saudara dan saya terlibat di dalamnya. Kemudian dibuat pemisahan. Sebelah kanan adalah kelompok domba dan sebelah kiri adalah kelompok kambing. Dan dikatakannya kepada kelompok domba. Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, masuklah dalam kerajaan yang disediakan oleh Bapakku sejak dunia dijadikan. Karena ketika aku lapar engkau beri aku makan, ketika aku haus engkau beri aku minum, ketika aku telanjang engkau beri aku pakaian, ketika aku sakit engkau melawat aku, ketika aku di penjara engkau mengunjungi aku. Kelompok itu bertanya, kapan engkau dalam keadaan seperti itu dan kami melakukannya? Maka raja itu akan menjawab seperti ini. Dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Garis bawahi yang paling hina ini. Kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, seringkali kita berbuat kebaikan kepada orang-orang yang kita anggap pantas untuk menerimanya. Tapi ayat firman Tuhan mengatakan kalau kita memberikan kepada yang paling hina, yang tidak bisa balas kepada kita, maka kita akan dapat pembalasan yang daripada Tuhan.
Sedangkan kelompok yang ada di sebelah kiri, kelompok kambing, dikatakan apa? Enyahlah kamu, masuklah di dalam tempat di mana adalah api yang tidak pernah padam. Karena ketika aku lapar engkau tidak beri aku makan, ketika aku haus engkau tidak beri aku minum, ketika aku telanjang engkau tidak beri aku pakaian, ketika aku sakit engkau tidak melawat, ketika aku di penjara engkau tidak mengunjungi aku. Kelompok ini juga tak mau mengerti kapan engkau dalam keadaan seperti itu dan kami tidak melakukannya. Raja itu menjawab dalam Matius 25 ayat 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Mari kita periksa kehidupan kita sekalian. Seringkali kita begitu kurang peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang sesungguhnya membutuhkan uluran tangan kita. Yang sesungguhnya mereka ingin mendambakan sesuatu yang ada pada kita untuk kebutuhan mereka. Tapi berapa banyak kali kita juga tidak mempedulikan keadaan mereka. Hari ini mari kita belajar, kasih itu memberi. Kasih itu rela berkorban. Dan kalau kita melakukannya untuk yang paling hina, yang tidak bisa membalas kepada kita, justru pembalasan kita dapat dari Tuhan. Yang berikut, kasih yang seperti apa? Alkitab mencatat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Dikatakan bahwa kasih itulah sebagai tanda hidup baru. Alkitab mencatat seperti ini. 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib, garis bawahi kata wajib, sama dengan harus, sesuatu yang mutlak, menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saya kalau baca ayat ini saya juga tersentuh hati karena kapan ya kita akan bisa menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Lanjut ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Maafkan saya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu berapa lama saudara ikut Tuhan, berapa lama engkau masuk keluar perhimpunan ibadah, berapa banyak kali engkau sudah melakukan banyak kegiatan gerejawi dan aktivitas rohani. Tetapi kalau kita belum mengasihi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran, dan ayat-ayat yang kita baca mengatakan kita masih tetap di dalam maut, belum pindah kepada kehidupan. Hari ini mari kita merenungkan ini dengan sungguh-sungguh. Kalau masih ada kebencian, dendam, kesumat, ada kepahitan, tidak bisa mengampuni, ada hal-hal yang kita pertahankan bagi diri kita sendiri karena egois dan mementingkan diri sendiri. Mari kita bertobat bersama-sama pada kesempatan ini supaya sungguh-sungguh kita mengisi kesempatan hidup ini dengan perkara yang berkenan. Yang pertama yaitu hidup di dalam kasih. Roma pasal yang 5 ayat 5 mengatakan seperti ini. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah sudah, bukan akan, telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berapa banyak kita mengatakan, ya ibu sudah bisa, kami belum bisa. Ya ibu sudah mampu karena ibu sudah melayani bertahun-tahun, kami belum mampu. Saudara, mengasihi dengan sikap mengampuni dan sikap memberi sebagai tanda hidup baru, itu bukan bisa atau tak bisa. Bukan mampu atau tak mampu, bukan sanggup atau tak sanggup. Tapi itu bicara mau atau tak mau.
Karena ayat ini mengatakan bahwa kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian, ada di dalam hati saya. Sekarang tergantung kita ambil pilihan. Kalau kita bilang ya aku mau, maka Roh Kudus sudah siap untuk melepaskan itu keluar dari hati kita. Menjamah orang-orang yang harus kita kasih dengan pengampunan. Yang harus kita kasih dengan perbuatan-perbuatan memberi kepada mereka. Ambil keputusan. Katakan ya, aku mau hidup dalam kasih. Maka Roh Kudus sudah siap untuk menolong kita sekalian. Sekarang yang kedua, selain kita hidup di dalam kasih sebagai tanda hidup baru, sudah berpindah daripada maut kepada hidup. Yang kedua, kita hidup dalam terang. Efesus pasal yang kelima pada ayat 8 dan ayat 9 mengatakan seperti ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara, Tuhan Yesus di bukit dia juga berkata seperti ini. Hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Orang melihat perbuatan baikmu dan nama Bapa di surga dipermuliakan. Menjadi seorang percaya Yesus, menyebut diri sebagai orang Kristen, bukan hanya stop berbuat jahat. Tetapi ada langkah-langkah berikutnya yang harus kita buat, yaitu langkah-langkah perbuatan baik. Yang jahat sudah stop, tapi tidak hanya berhenti di situ. Harus ada langkah-langkah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mencatat seorang perempuan yang namanya Dorcas atau Tabita. Karunianya cuma satu, menjahit. Tapi itu digunakannya. Alkitab mencatat, ia banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saudara tahu, ketika ia sakit dan mati, lalu diundangnya Petrus datang dan dia bangkit. Dan seluruh daerah itu tersiar tentang kebangkitan daripada Tabita atau Dorcas ini. Dan semua orang datang percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah kesempatan kita hidup ini juga kita banyak berbuat kebaikan. Saudara lihat Dorcas hidup jadi berkat, mati dan bangkit pun jadi berkat. Harusnya seperti ini. Saya suka berandai-andai saudara. Seandainya saya meninggal dunia, suamiku masih hidup, anak menantu cucu masih ada. Barangkali Pak Gembala saudara dengan saudara-saudara yang lain datang melayat. Dan peti jenazah saya belum ditutup. Barangkali Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu Gembala ada di sekitar peti jenazah. Lalu seorang bicara dengan yang lain. Sambil senggol-senggolan begini. Yang seorang ibu berkata kepada ibu yang lain. Kita kehilangan seorang ibu yang pelayanannya jadi berkat. Dan kepribadiannya pun jadi teladan. Saya mau tanya, suamiku, anak menantu cucuku hadir, mereka dengar perkataan itu. Mereka sedang berduka karena saya meninggal dunia. Tapi mendengar percakapan itu pasti mereka bersuka cita. Oh puji Tuhan, istriku, mamaku, omaku pergi-pergi untuk memberitakan Injil dan ternyata jadi berkat. Tapi seandainya ibu yang satu nyenggol yang lain dan berkata, puji Tuhan, tukang ngemplang duit kita sudah amblas. Kira-kira apa perasaan suami, anak, menantu, cucuku? Ditambah lagi yang tukang gosip sudah bablas anginnya. Waduh saudara, suami, anak, menantu, cucuku pasti sedang berduka. Lebih dalam duka cita mereka. Suamiku atau anak menantu akan berkata, tahu gitu mama dikurung di rumah. Jangan pergi-pergi. Kalau pergi-pergi hanya buat gosip. Pergi-pergi hanya ngemplang duit orang. Saudara, saya suka berandai-andai tentang perkara ini. Tapi saya merasa saudara juga perlu berandai-andai saudara. Supaya kesempatan hidup ini kita mempermuliakan Tuhan. Karena kita hidup sebagai anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan. Yang berbuahkan kebenaran, keadilan dan bukan yang lain. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Kolose. Matikanlah dalam dirimu segala perbuatan-perbuatan dunia. Percabulan, kecemaran, awan nafsu, nafsu jahat, keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikan. Buang semua
kata-kata dusta, kata-kata kotor, semua buang dalam nama Yesus. Mari kita mau hidup tidak lagi seperti orang-orang dalam kegelapan, tapi kita hidup sebagai orang-orang yang hidup di dalam terang Tuhan. Supaya orang melihat perbuatan baik kita, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Yang berikut, selain hidup dalam kasih, hidup dalam terang, kita juga hidup arif bijaksana. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 17 berkata seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang percaya jangan bodoh, kata ayat firman Tuhan. Tapi kita mulai belajar mengusahakan diri untuk mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita hidup bijaksana. Saudara, Alkitab mencatat kepada kita sekalian. Ada orang membangun rumah. Dua macam dasar. Ada yang membangun di atas batu. Kemudian turun hujan. Banjir naik. Angin melanda. Rumah itu tidak roboh, rumah itu tetap kuat. Tapi ada yang membangun di atas pasir. Turun hujan, banjir naik, angin melanda. Rumah itu roboh dan besarlah kerusakannya. Ini bicara tentang kerohanian kita. Mari kita bangun di atas dasar batu. Itulah orang-orang bijaksana yang mendengar firman dan taat melakukannya. Tapi orang bodoh mendengar firman tapi tidak melakukannya. Ada ujian datang, pencobaan datang, masalah datang, problema datang, keruwetan datang, hancur. Tapi kalau kita bijaksana, dengar firman, taat melakukannya. Kita adalah orang-orang yang kuat, teguh berdiri di tengah badai sekalipun. Supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Dan kita juga ingat bagaimana 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Alkitab mencatat ketika menantikan mempelai laki-laki, lama sekali mereka tertidur. Ketika ada suara, song-songlah dia, mempelai datang, song-songlah dia, mempelai datang. Ke-10 gadis bangun. Yang 5 yang bijaksana mengambil pelita, diisinya dengan minyak. Karena mereka punya persediaan minyak dalam buli-buli. Menyalalah pelita itu. Tetapi yang bodoh tak punya persediaan. Buli-buli berisi minyak sehingga padam. Yang bodoh minta kepada yang bijaksana, bagi dong minyaknya. Yang bijaksana bilang, sorry. Kalau dibagikan untukmu, maka itu takkan cukup untuk aku. Pergilah beli. Dan Alkitab mencatat mereka pergi beli minyak. Ketika mereka kembali dan pintu sudah tertutup. Mereka mengetuk. Tapi suara mengatakan, dari manakah engkau datang? Aku tak kenal engkau. Saudara, orang yang bijaksana itu orang yang siap. Siaga, waspada. Menantikan Yesus datang pada kali yang kedua. Apakah kita juga termasuk orang-orang yang siap? Ada minyak dalam buli-buli. Jangan buru-buru beli ketika Yesus datang. Saudara, beli itu pakai apa? Pakai uang. Mari kita bijaksana menggunakan uang. Saudara, mari kita bijaksana mengelola keuangan. Seorang hamba Tuhan berkata, kita belum bisa melakukan perkara-perkara rohani yang lain yang besar sebelum kita tahu untuk mengelola keuangan kita dengan benar di hadapan Tuhan. Karena kita perlu setia dalam perkara kecil yang Alkitab tulis dan itu ternyata tentang keuangan. Baru kita akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Sekarang ini beli, artinya pakai uang saudara untuk perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara kerajaan Allah. Dan jangan semua itu dipakai untuk kepentingan hawa nafsu daging ini saja, foya-foya. Sekarang kita perlu bijaksana. Menginvestkan keuangan kita juga untuk perkara-perkara kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hidup bijaksana yaitu
tetap teguh di tengah badai, tidak tergoyahkan. Hidup bijaksana adalah sebuah kehidupan yang siap sedia menantikan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan saya mau katakan bahwa surga dan neraka bukan fiktif, tapi real, nyata. Sebab itu kita perlu mempersiapkan diri kita semua. Karena bukan orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan kata firman Tuhan. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, itulah yang masuk dalam kerajaan surga. Ayat terakhir saya baca untuk saudara di dalam Roma pasal yang ke-14 pada ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Maafkan saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang kita lebih banyak urus orang lain. Melihat orang lain jatuh dalam dosa dan kita mulai tunjuk jari. Kita mulai jadi hakim atas mereka. Sehari ini saya mau katakan jangan lakukan itu. Kalau engkau dipakai Tuhan untuk menasehati orang yang sedang jatuh untuk diangkat kembali, terpujilah Tuhan. Tapi kalau tidak, kita mari periksa diri kita. Lebih banyak kita mengoreksi, introspeksi diri kita sendiri. Karena kelak kita memberikan pertanggungan jawab bukan tentang diri orang lain, tapi tentang diri kita sendiri di hadapan Allah. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita berapa tahun kita belum tahu bukan? Tapi sekian tahun yang Tuhan anugerahkan kepada kita, apa yang kita isi dalam kesempatan itu. Apakah kita sudah mengisi dalam kasih yang mengampuni, kasih yang rela memberi, berkorban, kasih sebagai tanda hidup baru? Ataukah kita sudah hidup dalam terang atau masih dalam kegelapan? Mari kita keluar. Dan kita perlu hidup bijaksana. Bijak dalam berpikir, bijak dalam berkata, dan bijak dalam perbuatan. Kelak kita mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hidup adalah sebuah kesempatan. Mari kita bersama-sama belajar oleh pertolongan Roh Kudus untuk kita menghidupi kebenaran ini. Dan kelak kalau waktunya kontrak kita selesai di muka bumi ini, kita juga akan memberikan pertanggungan jawab kita di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu bersyukur punya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran pada malam ini. Hamba percaya Roh Kudus turut bekerja supaya apa yang disampaikan ini tidak hilang begitu saja. Tidak jatuh di tanah pinggir jalan, tidak jatuh di tanah berbatu, tidak jatuh di tanah semak duri, tapi jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur. Dan itu akan bertumbuh, akan berbuah-buah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba telah selesai, tapi Roh Kudus teruskan dalam setiap hati, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku yang setia, supaya kepada kamilah berkat-berkat Tuhan tercurah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Saya percaya saudara semua diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Vivi Layantara. Ayo kita terus semangat hidup di dalam melakukan firman Tuhan. Hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka hidup kita pasti luar biasa. Tantangan, masalah memang ada dan selalu ada. Tapi kita punya Tuhan, Yesus Allah yang Maha Kuasa, yang menyertai kita. Dan pasti yang memberikan kita kekuatan dan jalan keluar untuk setiap persoalan kita. Mujizat masih ada. Sampai detik ini tersedia bagi saya dan saudara. Terus beriman teguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami mau Tuhan
sebagai pelaku firman Tuhan, hidup kami pasti berbeda dengan orang-orang dunia. Hidup kami pasti berbeda dengan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, yang tidak beribadah kepada Tuhan. Hidup kami selalu di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati hamba-Mu Ibu Vivi Layantara, berkati pelayanannya, kesehatan, keluarganya, anak cucunya, semua di dalam berkat Tuhan, pemeliharaan perlindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga percaya semua jemaat-Mu, jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat yang disayang Tuhan, jemaat GBI Family Blessing, jemaat yang diberkati dan menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, kami terus percaya Engkau mengasihi Indonesia, ampunilah dosa bangsa kami. Tuhan, Engkau yang berkenan melawat Indonesia, sehingga boleh terjadi kebaruan rohani besar, lawatan Allah terjadi di desa, di kota-kota, hujan pertobatan dan keselamatan terjadi, sehingga sampai pada akhirnya Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden kami, wali kota kami, gubernur kami, dan semua aparat daripada pemerintah ini Tuhan, tolong supaya mereka berhasil dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan keadilan, dengan kejujuran. Terima kasih Tuhan untuk kota Surabaya. Surabaya aman, damai, dan sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan mengasihi saudara.